orang yang anti banget narkoba. Nah gimana kemarin pasti? Oh iya, jadi Bung Deddy Corbuzier itu kan tadi malam itu kan cerita tentang kenapa aku nggak suka sama kamu Pul gitu kan. Saya secara pribadi nggak ada ketidaksukaan. Waktu kelahiran, saya kan sempat nih diwawancarai wartawan. Saya kan memberikan voucher nih gratis seumur hidup. Nah, makan rawon bidadari, gulai bidadari, es oyen bidadari, gratisnya seumur hidup. Gus Rofi, nah, kemarin sempat Gus Rofi diundang ke Atta Halilintar. Itu Bang Atta penasaran, siapa sih Gus Rofi itu sebenarnya? Karena itu selalu muncul di saat-saat ada orang berzolimi, kayak masalah makam almarhum Vanessa Angel, Mbak Puput, sampai kemarin itu Bang Ipul juga. Oh iya. Gimana Gus tanggapannya? Aduh, saya tadi malam itu habis podcast ya dengan Bung Deddy Corbuzier. Terima kasih Bung Deddy Corbuzier. Orangnya itu kekar tapi hatinya lembut gitu kan. Suka canda gitu. Dan suka mancing-mancing Bung Deddy Corbuzier itu. Tapi asik deh. Karena memang tujuan kami adalah begini Mas. Kenapa saya kok selalu muncul ya. Dan munculnya itu tidak sengaja. Jadi waktu almarhumah Vanessa Angel itu meninggal, apalagi meninggalnya dalam keadaan syahid bersama suaminya. Kenapa saya katakan dalam keadaan syahid? Pertama dia sama suaminya kan niatnya untuk kerja nih kan ke Surabaya. Lalu kemudian kenapa saya katakan syahid? Salah satu orang syahid adalah orang yang mengalami di saat menjemput ajalnya itu tertimpa. Kan ada tertimpa longsor, tertimpa pepohonan, terus kemudian tenggelam. Nah termasuk almarhumah Vanessa dan Mas Bibi ini kategori syahid, dia tertimpa atau menabrak kan gitu. Terus di situ ada anak yatim piatunya kan begitu. Nah kebetulan waktu itu rame tentang pembongkaran makam almarhum. Nah tentu karena kami ini orang beragama, wah ini ada yang salah ini. Nah ini harus diluruskan. Ini harus diedukasi masyarakat, kan gitu. Jadi saya tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua. Menyelamatkan almarhum, menyelamatkan keluarga almarhum. Karena membongkar jenazah itu sama halnya akan membuka aib, membongkar aib, kan gitu loh. Dasar daripada itu. Nah termasuk tentang Mbak Puput yang kemarin anaknya tidak diakui kan begitu kan. Terus kemudian yang lagi rame ini tentang King Saipul Jamil. Nah kami dengan King Saipul Jamil ini lama Mas. Lama dia pernah saya undang di Rawon Bidadari. Waktu itu ada audisi mencari bintang dangdut bidadari. Nah di situ memang anak ini kok berubah banget gitu loh. Saya ini seneng lihat orang yang pernah terpuruk lalu saya bersamanya. Itu sampean lihat deh. Banyak kan saya justru malah nggak seneng kumpul sama orang yang terlalu bahagia, terlalu euforia. Saya nggak seneng. Saya justru seneng dengan orang-orang yang lagi susah, orang-orang yang sedang terpinggirkan. Nah, saya seneng itu. Itu gitu loh. Jadi gitu Gus, nah, kemarin saat diundang podcast oleh Atta dan Deddy Corbuzier, seperti apa Gus suasananya Gus? Waduh, ya suasananya saya begini kan. Makanya waktu di Polsek itu saya dipertemukan King Saipul Jamil itu. Di pikiran saya cuman begini, Bang Ipul, kayaknya ini awal 2024 ini awal yang baik deh buat sampean gitu. Kok bisa gitu Gus? Iya. Karena sampai sudah teruji. Kan itu. Nomor 2, negara membersihkan nama baik sampean. Bahwa sampean bukan pemakai apalagi pengedar. Nah makanya kalau ditanya apa Bang Ipul dirugikan? Menurut saya tidak dirugikan. Justru ini diuntungkan. Makanya menjadi orang ikhlas itu memang, mohon maaf Mas Abud ya, memang berat. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman BKN. Kamu kalau dapat
ujian kayak atau musibah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kok harus bersyukur? Karena Allah masih ngasih kita hidup gitu loh. Itu gitu loh. Perkara yang lain, nama baik, nama buruk, itu bisa diperbaiki. Itu. Dan ini secara instan, apalagi Bang Ipul juga dapat panggilan haji kan. Sehingga enak. Wah, itu kalau berangkat ke Mekah itu, King Saipul itu banyak yang foto itu nanti. Oh ini ya orang yang kemarin ditangkap seperti gitu. Yang pasti Bapak Kadif Propam, Bapak Irjen Sahar, kemudian Bapak Kapolres, Kapolsek, saya mewakili keluarga Bang Ipul ikhlas menerima dengan semua ini. Dan insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa ada kerjasama yang baik, terutama dalam hal untuk menjaga dan merawat NKRI yang kita cintai ini. Iya. Apa sih diomongin kemarin di podcastnya Bang Atta dan Mas Didi? Iya, waktu di Bang Atta Halilintar itu asik itu, keren. Ternyata Bang Atta itu kan waktu kelahiran, saya kan sempat nih diwawancarai wartawan. Saya kan memberikan voucher nih gratis seumur hidup. Nah, kemarin diungkap sama Bang Ipul, Bang Atta tahu nggak sama Gus Rofi ini gitu kan. Beliau ini guru spiritual saya, selalu begitu. Saudara saya ini berteman bersahabat aja deh, nggak usah ada guru spiritual apa, karena saya masih perlu banyak belajar. Saya juga banyak dosa, saya juga banyak melakukan kegagalan misalnya kan seperti itu. Jadi Bang Ipul ini karena yang tahu saya ya Bang Ipul gitu loh. Jadi kemarin itu akhirnya ditunjukkan, oh ya Allah jenengan tak katanya Bang Atta itu. Oh jenengan tak yang punya ramuan bidadari yang ngasih voucher. Akhirnya pada saat itu kami lebih jelaskan lagi, kami bikin video. Jadi bukan hanya Atta dan Aurel, tapi seluruh tim dan krunya itu mendapatkan voucher gratis seumur hidup. Waduh. Ya mudah-mudahan aja saya bisa buka di Jakarta. Mas Atta juga kepingin nyicipi rawon saya, krepek pisang saya, kacang pedes saya. Kebetulan saya ini kan juga pembina UMKM. Ada 99 UMKM yang ada di Kediri yang menggantungkan hidupnya. Nah kebetulan saya kan punya restoran tuh besar. Jadi produk-produk UMKM yang kirim ke tempat saya itu tidak ada namanya titip. Gus ini titip, nanti 1 minggu saya kesini lagi, laku berapa itu yang dibayar. Tidak begitu sayang. Jadi orang yang sudah menitipkan barang kepada saya, karena Nabi mengajarkan kepada kita-kita ini kalau bisa itu membayar orang kerja itu keringatnya belum kering itu sudah beres. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi yang titip ke tempat saya langsung saya bayar lunas. Dan itu bisa di cross check ke teman-teman UMKM itu. Jadi mereka sudah bikin kue, bikin ini ketika ngirim ke rawon pulang lunas. Nah biarkanlah kami yang berupaya berusaha untuk menjual. Karena agama mengajarkan barang siapa yang membantu kesusahan orang lain maka kesusahan kita ini berkurang. Terlepas orang mau bilang apa kepada kami misalnya, kepada saya pribadi, nggak ada masalah. Ya hidup adalah ujian mas. Kalau nggak mau diuji, itu saya sampaikan ke Bang Ipul, ya jangan hidup. Nah jadi Bang Ipul kemarin itu bukan musibah, tapi ujian. Dan ujian itu untuk sementara ini Bang Ipul dinyatakan berhasil dan lulus. Tetapi ujian itu akan bisa membahayakan ketika sudah dinyatakan lulus. Terus kok misalnya dia ada ujian lagi nah begitu terus. Hidup itu ujian. Jadi perbanyaklah bersyukur kepada Allah karena kita masih dikasih hidup. Itu. Sekarang Gus terakhir Gus. Kan kita tahu kan Deddy Corbuzier adalah orang yang anti banget narkoba. Nah gimana kemarin pasti? Oh iya. Jadi Bung Deddy Corbuzier itu kan tadi malam itu kan cerita tentang kenapa aku nggak suka sama kamu Pul gitu kan. Saya secara pribadi nggak ada ketidaksukaan Pul. Tapi saya nggak suka
perilaku masa lalu. Nah itu. Tetapi untuk kasus ini Bul, saya respect, empati sama kamu, kepikiran sama kamu. Nah akhirnya hikmahnya kan luar biasa tuh kan. Gara-gara kasus ini, makanya saya bilang sama Bung Deddy Corbuzier ya, kenapa Gus ini kok beda dengan yang lain? Saya itu belajar hikmah, apa dibalik ini semua. Ternyata salah satu hikmahnya, yang selama ini Bung Deddy nggak ngundang King Saipul, akhirnya kan jadi ngundang. Dan Bung Deddy Corbuzier juga menginginkan, seperti kan saya sampaikan, Bung Deddy saya ngusulkan kepada kepolisian. Saya WA Pak Wakapolri, saya WA Pak Wakapolda agar sosok artis yang namanya King Saipul ini untuk dijadikan duta anti narkoba. Dan itu Bung Deddy Corbuzier setuju dengan usulan kami, malah lebih ditekankan lagi. Terus Bung Deddy Corbuzier juga meminta King Saipul, coba deh bikin lagu anti narkoba gitu loh yang Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.